pakai engkol. Itu sayang banget ya. Harusnya minor update ini daripada ganti mesin, Apple CarPlay, mending tambahin itu nggak sih? Mungkin banyak yang bilang kayak agak kayak bajai gitu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah Suzuki Espresso. Tapi memang mungkin kalau kalian lihat, kami udah keseringan lah ya bahas Suzuki Espresso. Tapi kali ini kami ingin membahas beberapa hal yang ternyata pada saat kami review sebelumnya terlewat. Yes, ada beberapa fitur minor change si Suzuki Espresso yang diluncurkan pada saat IMS 2023 lalu, itu kami lupa bahas. Ya, sedikit ngomongin, Suzuki Espresso ini awal meluncur di Gias 2022 lalu ya sebenarnya. Tapi karena laris, manis banget sama Suzuki, akhirnya diberikan update pada saat IMS 2023. Jadi ada tambahan beberapa fitur yang sebenarnya lumayan banyak. Bahkan jadi bersaing banget sama rival-rivalnya, tetangganya yang juga meluncur pada saat yang bersamaan. Seperti Ayla, Agya, Brio juga yang sama ya. Dan ternyata fitur-fitur yang diberikan di mobil ini ada lagi yang belum kami bahas dan membuat mobil ini jadi semakin worth it dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut. Fitur apa itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review New Suzuki Espresso. Ya, sejatinya kalau dari tampang di minor change ini, perubahannya tidak terlalu signifikan. Dia ubahannya dari tampang depan juga masih sama persis ya, dengan headlamp yang seperti ini, lampunya juga masih semuanya bohlam ya. Lampu utama, lampu sen, masih bohlam, tak ada fog lamp sama sekali. Tapi at least memang yang versi sudah masuk ke Indonesia sudah yang, kalau di luar gitu yang varian SI. SI itu dia kayak udah dapet cladding-cladding seperti ini, jadi kalau secara looks dia lebih SUV. Karena memang kan dia ceritanya pengen ke city car yang ke ala-ala SUV. Dengan ground clearance juga yang memang menunjukkan bahwa dia proper SUV ya, tinggi banget gitu ya. Udah setara mobil-mobil SUV, 180-an. Jadi bagus banget. Meskipun begitu, dia secara dimensi tetap compact di 3500 mm. Jadi untuk beberapa orang yang misalnya rumahnya daerahnya agak padat gitu ya, sempit, ini cocok banget karena ya bisa melintasi jalanan seperti itu. Apalagi di Jakarta banyak banget gang-gang sempit ya, atau di luar kota yang padat seperti Surabaya gitu ya, atau Bali gitu ya. Itu kan banyak jalan kecil. Ini malah cocok banget karena bisa melintasi, apalagi jalanannya juga mostly di kota-kota di Indonesia ini banyakan jalanannya rusak ya. Dengan konfigurasi bannya 165/70 R14, tebel dia sebenarnya, dan juga ground clearance yang tinggi, ini cocok banget untuk melintasi jalanan-jalanan dalam kota. Overall sih ubahan nggak terlalu banyak ya dari luar tuh. Yang paling kelihatan pin bedain ya Espresso yang sebelum minor change sama yang minor change, itu perbedaannya ada di bagian belakang. Yes, karena pada bagian belakang ini bisa kita lihat kalau orang yang detail ya, ada sedikit yang berubah. Berubah itu bukan pada lampunya. Lampunya tetap sama, desainnya tetap sama, tetap dapat spoiler seperti ini. Cladding di bawah dengan sensor parkir yang ada 2 titik masih tetap ada sama. Yang beda itu pada emblem Espresso-nya. Yes, kalau dulu sebelumnya emblem Espresso itu di sebelah kanan dengan logo Suzuki, ada tulisan emboss Suzuki di sebelah kiri. Sekarang lebih clean dengan Espresso saja di bagian kiri, jadi pindah gitu ya. Memang kayak Suzuki ingin menselaraskan emblem variannya atau emblem nama dari line up-nya itu di semuanya sebelah kiri. Karena seperti kita lihat di XL7 pun begitu facelift dirubah juga ya, dari kanan pindah ke bagian kiri gitu. Itu aja dari belakang. Tapi overall dari belakang nih kami yang masih agak sedikit menyayangkan ya. Harusnya minor change, ada beberapa hal yang harusnya bisa dirubah di sini. Seperti misalnya lampunya, lampu mundurnya ya. Oke deh, lampu di kelas ini belum semuanya juga pakai LED segala macam, nggak apa-apa lah ya dengan harga price point yang cukup terjangkau ini, 168 juta, 178 juta. Tapi at least minimal di belakang sini lampu mundurnya bisa kanan kiri gitu. Ini lampu mundurnya cuma di sebelah kiri doang. Memang itu common practice di Eropa sana. Tapi biasanya common practice kayak gitu karena misalnya cuma sebelah kiri doang. Karena yang sebelah kanan itu dijadikan bisa jadi rear fog lamp.
Karena memang di sana sering foggy, bersalju, jadi butuh banget rear fog lamp ya. Jadi makanya wajar lampu mundur sebelah kiri doang. Tapi ini kan di Indonesia ya, di pasar ASEAN. Seharusnya bisa nih, padahal yang ada tempatnya, kita bisa pasang lampu mundur harusnya di sini. Harusnya nggak seberapa lah ya menaikkan harga gitu. Dan satu lagi yang sedikit agak mengganggu kami adalah untuk membuka bagasinya. Ini dia antara harus pakai kunci atau kita harus mengakses dari depan. Seperti layaknya mobil-mobil sedan gitu ya. Jadi kita aksesnya dari dekat jok depan bagian bawah, baru bisa kita membuka kapasitas bagasinya. Dan dia juga belum dilengkapi dengan sebuah wiper di sini. Sayang banget kalau malam hari, jadi kayak udah kayak sedan banget ya, nggak ada wiper. Tapi at least masih ada rear defogger. Kayak beberapa rivalnya kan defogger juga nggak ada. Apalagi yang varian bawahnya udah nggak ada defogger, udah nggak ada wiper. Itu susah banget tuh kalau ada hujan, susah banget ya. Ini at least masih ketolong ada rear defogger lah ya. Oke, kita buka bagasinya. Yang menjadi agak poin plus dari si Suzuki Espresso ini apa? Adalah ketika dimensinya sebenarnya sangat compact. Dia menggunakan semangat yang dimiliki mobil-mobil K-Car Suzuki di Jepang. Dia bisa membuat kapasitas bagasinya sangat besar. Kami hitung dan kami bandingkan dengan beberapa rivalnya, dia memiliki kapasitas bagasi paling besar di antara city car common yang di Indonesia ya. Jadi dia tuh bentuknya square-ish gini, dan dia juga masih bisa dilipat kiri dan kanan, walaupun memang pelipatannya tidak seperti kakaknya si Ignis. Dia pelipatannya belum bisa 50-50 atau 60-40, dia masih satu aja, jadi kalau mau akses ya harus di dua-duanya begini gitu. Tapi nggak apa-apa, overall ini bagasinya masih sangat luar biasa besar, kotak square-ish lagi. Jadi bagi kalian misalnya mau punya mobil pertama yang baru, misalnya dulunya naik motor, ini sangat sangat membantu sekali, karena ya ini kalian masih bisa bepergian, misalnya mau keluar kota pakai mobil, atau misalnya lagi hujan hari itu harus pakai mobil gitu ya, masih harus bawa barang, ini masih bisa mumpuni banget. Apalagi memang market mobil ini juga mostly orang yang suka modifikasi kan, jadi kalau luarnya misalnya habis dimodifikasi, dalamnya mau ditambahin sound system dan segala macam juga bisa. Karena sekarang head unitnya juga sudah jauh lebih mumpuni. Apa itu? Let's go. Yes, ini dia bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga mendapatkan sedikit ubahan. Sebenarnya lumayan banyak lah ya. Mulai dari sekarang dapat head unit baru, terus setirnya juga baru. Setirnya sekarang udah ada audio steering switch, yang mana karena sekarang head unitnya sudah support untuk audio steering switch. Kalau dulu audionya udah aftermarket dan ternyata tidak support untuk audio steering switch. Jadi kalau kalian misalnya banyak tuh waktu yang gen-gen awal kan pada suka modif tuh ya, dimodif terus ganti setir yang ada audio steering switch, nggak bisa nyambung ternyata tetap ke head unitnya, karena head unitnya belum support untuk audio steering switch. Sayang banget. Nah sekarang sudah bisa audio steering switch gitu, jadi udah better, dan audionya sekarang sudah keren banget ya, sudah integrated, dan ini adalah sistem entertainment Suzuki yang global. Jadi bukan integrated tapi memang masih aftermarket tapi dibuat integrated gitu. Enggak, ini benar-benar sudah head unit globalnya Suzuki. Tapi sayang memang kalau sekarang kunci dia belum dilengkapi dengan keyless. Tapi nggak apa-apa, dengan price point yang sama, yang mirip-mirip, mostly rivalnya juga kuncinya masih seperti ini. Tapi at least sudah immobilizer sih. Udah ada lock, unlock, masih bagus lah. Oke, kita nyalin dulu ya. Yes. Itu yang kami suka. Sekarang mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin baru. Jadi ubahannya bilangnya minor ya sebenarnya, tapi dia sejatinya mesinnya juga berubah. Biasanya kan kalau dibilang minor paling ubahan pada interior, tambahan fitur eksterior berubah dikit. Ini sekarang even sampai mesin-mesinnya juga berubah gitu ya. Nah, ngomongin soal mesinnya juga sekarang K10C dual jet. Jadi sekarang sudah teknologi terbarunya Suzuki. Dual jet tuh kayak apa sih? Kayak smart stream. Jadi dia sistem injeksinya ada 2. Jadi untuk pembakaran bahan bakar bisa lebih baik dan juga akselerasi lebih baik. Jadi lebih efisien dan performa juga lebih baik. Jadi cukup oke banget, tenaganya masih cukup mumpuni dan bersaing lah dengan rival-rivalnya juga yang menggunakan 1000 cc. Nah, ngomongin interior, perubahannya yang kami bilang tadi, head unit, setirnya baru sekarang. Dan juga untuk colokan ke head unitnya bagus ya. Dia nggak kayak rivalnya yang coloknya langsung ke head unitnya di head unit sini, jadi kabelnya ngemer-ngemer. Dia bagus, dia integrated dan ada tutupannya. Karena memang nih head unit global, jadi integrated juga colokannya bagus di bawah sini. Dan yang beda lagi sekarang adalah pada bagian kanan untuk pengaturan spionnya juga sudah elektrik, bagus. Tapi memang kalau untuk penutupannya dia masih yang
manual, kalau mau nutup masih manual gini, nggak apa-apa, tapi masih oke lah. Dan di bagian kanan sini juga sudah dilengkapi dengan traction control dan juga idling start stop. Ini sangat membantu banget untuk efisiensi gitu. Karena memang mobil dual jet rata-rata sudah diberikan sistem idling start stop. Bagus. Dan yang bagusnya lagi dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dan bahkan ada rival yang lebih mahal, yaitu adalah pada bagian belakang. Dia sudah diberikan headrest untuk 2 penumpang. Jadi oke banget, aman kalau misalnya amit-amit ditabrak dari belakang, leher kita aman banget. Jadi karena sudah ada headrest, itu ngaruh banget loh. Kalau di luar negeri itu sudah wajib harus ada headrest, karena headrest untuk membantu kena dari belakang. Nah, fitur apa sih sebenarnya yang kami miss gitu ya? Fitur yang miss itu sebenarnya kami adalah pada layar head unitnya. Jadi layar head unitnya kami udah pernah bilang bahwa dia integrated, bahkan pengaturan mobil juga bisa diatur dari layar head unitnya ini. Tampilan segala macam itu bisa diatur. Bahkan wallpaper, tempat jamnya juga bisa, jadi pengaturan mobil itu bisa diatur dari layar head unit ya, karena memang sudah integrated gitu. Jadi pengaturan mobil seperti peringatan, rem parkir, pintu kebuka, itu pengaturan pom bensin yang juga sudah mau habis, itu juga bisa semua diatur dari head unitnya. Jadi banyak banget, dan ternyata adanya fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yes, ini cocok banget loh untuk mobil-mobil city car seperti ini yang biasanya udah ngerti sama gadget. Dan ini cocok banget sudah diberikan head unit seperti ini, di mana dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi bagus banget. Dan secara suara, meskipun dia belum dilengkapi dengan Twitter, Suzuki selalu bagus. Kalian boleh cek dari di sebelah-sebelah dan tanya teman-teman kalian yang pernah naik Suzuki. Suzuki punya set speaker yang sangat bagus, apalagi kalau head unitnya sudah integrated seperti ini. Bagus banget. Dan gak cuma sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dia juga udah bisa melihat rata-rata bahan bakar, instant fuel economy, terus juga dia bisa melihat throttle kita, perjalanan, peringatan bahan bakar. Jadi kita bisa, jadi jatuhnya sambil berjalan kita kayak punya MID yang besar banget, karena MID-nya jadi ada di tengah sini. Jadi kalau misalnya ini kan speedometer sudah digital di tengah gitu ya. Nah, sebenarnya di MID-nya juga sudah ada average fuel count, tapi memang bukan yang besar kan. Kalau mau lihat yang besar dan lebih real time, karena dan grafiknya lebih bagus karena head unitnya juga bagus ya, itu ya lihatnya di sini aja, di head unit yang besar banget ini. Jadi enak banget, luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal fuel count, mobil ini dengan mesin baru punya fuel count yang sangat bagus. Let's go, kita coba yuk. Oke, Suzuki Espresso ini memang kalau dari luar itu orang tuh langsung underestimate gitu sebelum merasakan langsung mobilnya. Karena emang ya kalau kita lihat di jalan gitu, misalnya orang yang banyak pakai di jalan, tuh ngeliatnya kalau dari belakang, karena dimensinya juga yang pipih, terus pendek gitu ya, nggak terlalu panjang gitu ya, itu membuat mobil ini tuh kayak agak cungkring gitu dari belakang. Apalagi mungkin banyak yang bilang kayak bajai lah ya. Apalagi kalau dari belakang kan kelihatan banget ya. Terus tambah lagi nih mobil warnanya orange lagi yang kami pakai ini. Jadi kayak makin kayak bajai. Tapi begitu kalian masuk, mobil ini tuh menawarkan refinement yang gak ditawarkan sama mobil-mobil di kelasnya. Misalnya kayak city car dari Jepang lainnya gitu lah, yang harga price point mirip-mirip seperti ini. Mereka nggak punya kekedapan kabin sebaik mobil ini. Dia kekedapan kabinnya jujur jauh lebih baik. Ini kebetulan BSD lagi rame banget karena kondisinya pas kami syuting lagi gias ya. Jadi banyak banget ketika pengambilan gambar ini tuh mobil lewat, barusan dari arah sana tuh ada motor pakai knalpot ember gitu ya. Itu bisa redam sangat baik. Karena seperti kita tahu, Suzuki Espresso ini memang kan diproduksi di India, di mana India itu punya bajanya tebal-tebal. Biasanya mobil rakitan sana tuh biasanya bajanya tebal-tebal, terus juga dia peredamannya bagus gitu ya. Karena yang ya di sana mungkin ongkos bikin bajanya udah lebih bagus lah, lebih pintar kali ya. Ini tebal-tebal nih, kacanya tebal segala macam, kontras ya. Ini kalau dibuka kaca, sebelah ada truk kan. Tapi kalau kita tutup, gimana? Pasti kalian bisa bandingin perbedaannya. Bener-bener gak kedengeran lagi suara dari luar. Itu sebuah espresso. Dan kami tes, kekedapan kabin mobil ini bisa di 69 decibel meter dengan kondisi 50 km per jam perjalanan. Jadi, dan kondisi trafiknya rame ya. Jadi bukan cuma sendirian di jalan, ini rame depan gitu ya. Dan unik ya juga, ketika mengajar speed bumps, polisi tidur nih, kami barusan melewati polisi tidur, nih depan ada speed bumps ya. Kita hajar aja. Tuh, kita hajar speed bumps. Ya udah gitu. Gak ada problem sama sekali. Oke, memang bukan yang refine banget gitu ya. Masih harganya gitu ya. Tapi kalian rasain sendiri. Karena
begitu kalian ngerasain, bandingin suspensinya kalau dibandingin sama misalnya kelasnya dia ya, yang baru ganti generasi lah, atau yang baru facelift lagi gitu ya. Rasain, banding mereka itu kenyamanannya malah lebih baik. Bisa meredam speed bumps, polusi tidur dengan lebih bagus. Karena memang dia punya peredaman suspensi, dan juga peredaman bagian bawah gitu ya. Tire noise dan juga peredaman firewall untuk mesinnya itu tebel-tebel semua. Jadi bisa meningkatkan kekedapan kabin jauh lebih baik. Tapi memang untuk beberapa occasion gitu ya, bagi orang yang kebiasa ya dengan buka kaca di bagian kanan sini, kan mungkin jadi agak kebiasa karena buka kacanya itu di tengah. Jadi misalnya mau ngasih uang ke Pak Ogah gitu, misalnya mau belok kiri gitu ya, nyari kalian kesini kan, nggak ada. Oh ternyata di tengah sini, dua-duanya di tengah. Karena yang belakang masih pakai engkol. Itu sayang banget ya. Harusnya minor update ini daripada ganti mesin, Apple CarPlay, mending tambahin itu nggak sih? Seberapa sih, sepertinya nggak semahal nambah head unit yang baru kan? Gitu, sayang banget aja. Jadi kita nyari tengah sini. Tapi nggak apa-apa sih. Power window yang depan adanya di tengah doang itu ya seperti mobil listrik harga 1,2 M ya, juga sekarang di tengah doang. Ngomongnya sih biar seamless di door trimnya, tapi pasti itu kan buat cut cost. Espresso ini udah kami tes dalam kota, dia bisa di 20,76 km per liter. Itu semua karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur baru yang sudah integrated dengan mesin barunya yang K10C itu, yaitu adalah idling start stop. Dan idling start stopnya itu bener-bener halus, berkali-kali kita bisa pakai. Nah itu, ini kita nyalain lagi. Wah, nyalanya tuh juga nggak terlalu kasar gitu. Jadi bisa berkali-kali kalau kalian mau pakai, sehingga dalam kota bener-bener bantu efisiensi banget. Apalagi mesinnya emang basisnya sudah irit, K10C memang irit kan. 1000 cc ya pasti irit gitu dalam kota. Ditambah dengan idling start stop jadi makin irit lagi mobilnya. Kami pernah merasakan sebuah LMPV harga 300 juta yang sempat ada idling start stop terus hilang lagi. Itu lebih kasar dibandingkan mobil ini. Jadi ya memang sistem mesinnya sudah lebih advance, dikembangkan juga tahun 2022, jadi wajar lebih baru lah ya. Kalau sedangkan yang rivalnya harga 300 juta itu kan dikembangkan tahun 2005 ya, dipaksa ada idling start stop. Jadi wajar masih kasar gitu ya. Tapi at least di sini mobilnya tuh menyenangkan, tapi memang bagi yang belum biasa dengan transmisi AGS ini akan sedikit mengganggu kalian lah. Tapi enaknya dia jadi ada opsi transmisi manual, dan kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan transmisinya dan tahu celahnya, ini malah justru bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar lagi. Untuk rute luar kota, karena mesinnya mobil kecil ya, kami tes di kecepatan di 80 km per jam sampai 90 km per jam average, bisa dapat di 22 km per liter. Sehingga kalau misalnya kita ambil cost perjalanan mobil ini, rata-rata dia bisa di 21 km per literan, sehingga dengan kapasitas tangki yang cukup kecil sebenarnya, 27 liter doang, kalian misalnya isi pakai BBM Pertalite gitu ya, 10.000 PP Pertalite, bukan subsidi ya. Jangan ada yang komen bilang subsidi lagi, bukan subsidi, udah bahkan pemerintah sendiri yang ngomong bukan subsidi. 10.000 dikali 27, 270.000 doang. Dengan average fuel count yang segitu, kalian bisa berjalan dengan sekali full tank 577 km. Artinya dari Jakarta sampai Semarang lewat dikit, kalian nggak perlu isi bensin sama sekali. Dan 200.000 doang, 270.000 itu kalian udah bisa jalan sampai Semarang gitu ya. Nah, bagaimana soal akselerasi dari Suzuki Espresso ini? Nah, yang kami tes adalah varian AGS. Jadi untuk mendapatkan performa terbaik yaitu adalah dengan pakai mode manualnya gitu. Oke, dia sudah punya traction control, jadi kita matiin aja traction controlnya. Oke, sudah mati. Kita biar bisa mendapatkan akselerasi terbaik. 3, 2, 1, go! Ya, 100. Satu hal sih, mobil ini secara performa sedikit membaik ya di 14 detik sekarang. Tapi yang mengganggu kami itu adalah dia belum disematkannya sebuah RPM di sini. Jadi kita tuh nggak bisa tahu kapan kita harus
ganti gigi, udah RPM-nya udah setinggi apa, jadi pakai feel gitu. Mana sekarang mobilnya kedap ya kan, jadi bener-bener harus ngira-ngira banget kira-kira ini bakal habis napas gimana. Kalau mungkin orang yang sering nyetir tahu nih kira-kira kapan dia akan kehabisan napas, udah RPM tinggi gitu ya. Tapi kalau mungkin nggak terlalu ngeh, akan kesulitan tuh untuk nyari selahnya gitu ya. Seharusnya bisa ditambahin. Tapi nggak apa-apa, at least ya seperti kami bilang tadi, mobil ini bisa banget mengakomodir kalian daripada kalian nyicil motor gitu kan. Pakai mobil ini nggak kehujanan, nggak kepanasan, bawa orang banyak, berlima bisa, bawa barang juga banyak juga masih bisa dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Apalagi rumornya, mobil ini sekarang udah punya diskon yang menarik dan ada promo yang menarik lainnya. Oke. Ngomongin soal promo udah pasti lah ya. Kalau kami sendiri pasti nggak apal, kita tanya langsung aja sama temen gue, namanya Mas Winton. Let's go. Nah, kita jemput di pinggir jalan lagi nih. Ketemu lagi. Kayaknya udah jam. Iya, kayak pernah ya, harus apa ya begitu ya. Oke, Mas Winton. Ya. Kita sambil berhenti aja lah ya. Boleh aja. Kita mumpung lagi berhenti dari tadi panas banget hari ini ya. 39 derajat. 39 derajat tadi ya? Gila. Keluar mateng. Berapa sih sekarang? Untuk OTR-nya nih, kita ada dua tipe. Untuk yang manual dan yang matic, 168.300. Oke, yang AGS-nya? Yang ini ya? AGS-nya di 178.300. 178.300. Yes. Oke. Kenapa bisa 150-an? Berarti ada diskonnya? Pasti. Wah, itu yang paling penting. Berapa harga diskonnya? Nah, kalau si Vitis nih, beli sama tim Winton, yang pasti diskonnya itu di atas 20 juta. 20 juta? Ya berarti kalau 178 ya? Ya. Berarti 158 doang dong? Bener. 158 udah dapet Plus. Oh, ada plusnya? Pasti. Apa tuh? Ya diskonnya plus pasti tambah. Oh, ya udah berarti hubungin aja Mas Winter. Mungkin nggak boleh diomongin kamera si Vitis. Japri aja langsung nomornya Mas Winter ada di sini ya si Vitis. Nah, tahu sendiri lah ya kalau di kamera nanti kalau terlalu diumbar nanti jangan bisa 30 lagi. Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya hubungin langsung aja Mas Winter. Wah, itu menarik banget sih Mas. 158 plus lagi nanti bisa jadi berapa nggak tahu. Jadi 140 nggak tahu. Itu worth it banget udah dapat mobil kayak gini. Bener. Nah, ini dia nih. Yang menarik dari Espresso ini sebenarnya kita ada beberapa program pilihan angsuran. Tinggal si Vitis sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Nih, si Vitis cukup bayar DP 16.294. Itu angsuran cuma 3 juta bulat. 3 juta pas? Pas 3 juta. Oh, DP 16 juta doang sih. DP 16 juta doang. Nabung misalnya kalau yang UMR, nabung misalnya 3 bulan ya. Yes. Habis itu cicilnya 3 juta doang ya. Dan ini kalau seperti beli sama saya, khusus Espresso ini kan kita lagi spesial edisi Espresso ya. Kita dapat cashback 2 juta tambahan langsung. Tambahan kalau cicilan ini? Iya. Japri aja pokoknya. Nah, tuh berarti bisa tuh Vitis. Mungkin langsung. Nah, promo lainnya Mas. Nah, selain itu nih, untuk si Vitis yang mau misalnya nih, ini kan murah nih. Ini malah kita tambah bunga. Gimana? Si Vitis cuma cukup bayar DP 82.600. Angsurannya 7 juta selama 11 kali. Wah. Dan itu sudah dapat asuransi all risk. Wah, menarik banget gitu sih. Untuk si Vitis kalau misalnya Mas saya mau yang under 3 juta, kita juga ada. Oh, ada. Cuman cukup bayar DP 18.900. Dan itu tetap dapat cashback 2 juta ya. Jadi 16 juta balik kayak yang 3 juta berarti ya? Bener. Angsurannya 2,957. Wah, menarik banget. Bener. Berarti cuma 2 jutaan daripada kita ambil motor lah ya. Bener. Mending ini, kan tadi aku bilang juga Mas, sekarang bagasinya lumayan gede ini. Bener. Terus bisa bawa 5 penumpang. Betul banget. Irit. Ya daripada kalian kehujanan jadi repot. Tapi segala macem. Ada untungnya juga Mas kalau motor. Apa tuh? Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Iya sih. Nah tapi Mas, selain Espresso ini, kalau misalnya si Vitis mau yang hybrid nih, kelas-kelas menengah ke atas, kita juga ada. Apa tuh? Kita punya Grand Vitara. Oh, ini legend. Benar. Jadi kalau misalnya kalian punya emotional buyer ya, dulu mungkin suka pakai Grand Vitara dulunya. Benar. Pakai aja Grand Vitara ini. Ya. Terus ini Grand Vitara ini juga mild hybridnya lebih proper sih. Bener karena banget. Dia mesinnya kan memang mesin baru, dikasih hybrid. Jadi irit banget, nggak cuma kita sih yang ngetes, udah banyak yang ngetes luar kota. Luar kota itu jadi bisa iritnya parah sih. Grand Vitara berapa sih sekarang harganya? Nah, ada perubahan Grand Vitara. Nah, kita sebenarnya untuk tipe GL Matic, emang semua Matic itu di 359.400. 359 belum diskon. Belum diskon. Tiga yang GX-nya? Nah, untuk tipe GX-nya yang single tone itu di 384.400. Oh, yang dual tone nambah 3 juta ya? Nambah 3 juta aja di 387.400. Oh, iya menarik sih. Oke. Bener banget. Nah, itu udah ada ini belum?
potongan. Wih, tenang. Udah ada sekarang. Ya, kalau di TV itu masih ada. Oh sekarang udah ada, wah gila. Berapa mas? Grand Vitara? Gini, Grand Vitara di Tim Winton itu dapat hadiah langsung. Sepitis bisa pilih deh. Pokoknya senilai 11 juta. Senilai 11 juta? Iya, tinggal pilih. Mau dialokasikan untuk cashback boleh. Mau jadi logam mulia boleh. Investasi langsung. Bener, mau jadi handphone boleh. Tinggal pilih aja Vitis, si Vitis. Mau jadi khusus si Vitis aja sih. Tinggal pilih aja sih. Kalau misalnya mau pinter, jadiin logam mulia aja ya. Bener. Jadi investasi lumayan panjang. Tapi kalau memang misalnya mau jadi potongan aja, jadi biar boleh. paling tinggi jadi 377 doang. Bener. Udah dapat, mending itu. Soalnya kalau misalnya nilai-nilai 10 jutaan paling kalau disimulasikan dalam kredit nggak terlalu signifikan. Iya benar. Gitu. Tapi kalau jadi emas kan, siapa tahu harganya naik kan ke depannya. Wah, bener banget. Malah lebih cerdas sih. Bener. Pas lagi naik-naiknya, terus kita cicilannya lagi agak berat nih, jual masnya ya kan, main ngebantu gitu. Ya tergantung balik lagi Civities. Hubungin aja Mas Winton, nego sendiri. Ya, gitu. bener banget. Tapi kalau mau yang angsuran Mas ada? Oke, tenang aja. Nah, ini misalnya nih Civities mau angsuran yang 3 jutaan, kita juga ada. Ada ya? Benar. Civities cukup bayar DP di 232 juta. Oke. Dan kalau misalnya mau potong DP, jadi bayar cukup 222 triple 222 juta dengan angsuran 3 juta bulat. Oh 3 juta bulat ya? Oh ini yang promo 3 juta ya? Ya benar. Menarik banget. Oh jadi yang tadi itu yang 11 juta logam itu misalnya nih jadi buat DP ya udah tinggal potong aja gitu ya. Tapi kalau kami sih saran logam mulia bisa investasi ya lah ya. Bener banget. Oke, terus apa lagi? Selain itu nih, kalau misalnya dengan harga 222 gitu keberatan, tenang, kita ada program DP agak sedikit ringan, masih under 100 juta. Itu Civities cukup bayar DP 73.460.000 dengan angsuran 6.474. Masih oke 6 juta. Masih rasional sih. Iya. Untuk bunga 0, Civities tinggal japri aja. Oh japri. Berarti rate-nya spesial banget. Soalnya kalau suruh japri itu biasanya takutnya kalau nanti ada apa-apa nih kalau langsung diomongin di video, bener kan? Bener. Nah, nanti hubungin aja langsung Mas Winton untuk promo yang bunga 0%. Bener banget. Ngomongin soal hybrid lagi ada nggak? Nah ini dia nih, ini hybrid yang salah satu varian hybrid pertama, bukan salah satu ya, memang hybrid pertama, bahkan untuk kelasnya dia pertama. Iya memang. Oh ini pasti R3 ya? Pas, bener banget. Ah iya, R3 pertama sih. Dan sampai sekarang masih belum ada lawannya. Bener banget. Sampai detik ini, iya. Ya memang ada yang bilang hybridan. At least kita berkontribusi baik sama polusi Mas. Bener banget. Karena emisinya rendah banget si R3 mild hybrid. Memang ya kalau efisiensi lumayan naik, tapi yang paling signifikan ke emisi berkendaranya sih. Jadi nggak bikin polusi. Jadi at least kalau lihat R3 hybrid tengah jalan, bukan mobil yang bikin polusi. Bener. Kalau rival-rivalnya bikin polusi. Bener, itu yang bikin kabut-kabut nih kota Jakarta. Iya, belakangan ke Jakarta nih. Parah banget. Ya itu kalau minimal kalian punya all-new R3. Ngebantulah sedikit mengurangi emisinya paling penting. Kalian cek sendiri deh berapa CO-nya, berapa yang dihasilkan. R3 tuh bisa rendah banget nih, kami taruh sini deh. R3 hybrid rendah banget. Oke, harganya berapa sekarang? Oke, untuk R3 kita bahas yang hybrid aja berarti. Itu startnya di 273.700 untuk tipe manual, GX manual. GX Matic di 284.700. SS manual di 284.600. SS Matic di 295.600. Berarti belum sampai tembus 300 juta ya? Belum, udah dapat hybrid lagi. Udah dapat hybrid lagi, udah membantu bumi kalian ya. Terus ada diskon dong? Pasti. Berapa? Untuk pembelian cash, pokoknya 33 up. 33 juta? Ya, up. Berarti 295 paling cuma jadi 260-an dong? Bener banget. 260-an daripada beli gitu. Iya. Udah dapat R3 hybrid. Nah, kalau varian yang GX yang lebih worth it, berarti 280, 250 dong. Bener banget. Kalau mau yang angsuran, Mas. Nah, Civities cukup bayar DP 25.500.000. Angsurannya cuma 5,1. Masih oke juga 5 tahun. 5 tahun. Bener. 60 kali ya? 60 kali. Oke. Terus ada yang menarik lagi nggak? Nah, untuk yang mau angsuran 3 juta nih, kita juga punya nih. 3 juta kali, jangan Oh iya, 3 juta bulat. Bulat kan? Bulat. Nah, udah yang bulat aja. Gue suka yang bulat-bulat, Mas. DP-nya cukup bayar di 112.670. Oh. Itu udah dapat sama 5 tahun. Udah dapat R3 GX Matic. GX Matic detail ya variannya ya, bukan yang dibahas yang varian GL. Kalau varian GA lah kita dibahas. Bunga 0%, kita juga tetap masih ada. Berapa nih? Civities cukup bayar DP 133.465. Oke. Dengan angsuran 11.863.
Oh. Itu berasa beli cash, dicicil. Iya, tapi dapat asuransi, Dan hanya 11 kali. Wah, menarik juga. Mantap sih ini. Iya, jangan-jangan bisa dinego juga ke nomornya Mas Winton sini. Program mulia juga sih. Iya kan? Kalian cek sendiri deh ke Mas Winton, oke? Saudaranya dia nih. Berapa? Saudara kembarnya dia. Oh, XL7. XL7. Wah, XL7 nih baterai hybridnya lebih gede lagi. Bener Paling banget. besar di antara Suzuki. Karena baterainya makin gede, sekarang ampere-nya jadi 10 ampere. Jadi kalau di jalan raya tuh misalnya mati gitu ya, itu matiin mobil bisa lebih lama lagi. Betul. Untuk Betamatic, manual di 283.900. Oh, harganya mirip sama si ini ya, R3 SS ya? Ya, mirip memang dia. Terus? Untuk Betamatic-nya di 294.900. 294.900. Ini mirip banget ya. 10 jutaan. 1 juta lebih mahal yang SS ya? Ya, benar. Worth it banget berarti XL7 Worth ya? it banget. XL7 Beta nih worth it banget berarti? Bener. Terus yang Terus Alpha? tipe varian paling tinggi, tipe Alpha itu 293.900. Oke. Alphamatic 304.900. Oh, akhirnya tembus 300 juta ya? 300 juta. Tapi udah wajar sih, kelas LSUV kan rata-rata 340, 330. Tapi kan 300 untuk diskon. Betul, nonton diskon? Tenang. Wah, ada juga? Ada dong. Berapa? Mobil kan baru launching di Juni kan? Bener. Berapa tuh? 30 up juga sama. 30 juta juga? Pokoknya upnya Japri aja deh udah. Udah Japri sendiri. Iya. Waduh, pantesan 30 juta berarti 270-an doang udah paling tinggi ya? Bener. Kalau angsuran, Mas? Nah, ini dia nih. Untuk Betamatic nih. Itu juga sama nih, ada program angsuran 3 jutaan. 3 jutaan? Betul. 3 juta kali. Iya, aduh, lupa mulu. Keseringan ngomong. Iya, 3 juta aja. 3 juta bulat. 3 juta bulat itu Civities cukup bayar DP 137.963. Angsuran 3 juta selama angsuran 3 juta bulat selama 5 tahun, 60 kali. Oh, menarik banget. Terus bunga 0 dulu. Bunga 0. Oke, siap. Bunga 0. Civities cukup bayar DP 142.322. Terus dapat angsuran itu di 12.288 selama 11 kali. Oke, 12 jutaan ya. 12 jutaan. Ini varian Betamatic. Betamatic ya, varian favoritnya para Civities dan yang paling laris kayak Betamatic. Betamatic. Soalnya secara fitur ya, value-nya paling bagus sih. Bener. Ya, hanya beberapa tambahan dikit. Kalah dikit di spion ya. Iya, spoiler. Iya. Terus habis itu apa? Nah, ini kalau misalnya merasa waduh, yang cicilannya yang ringan, ini yang sedang. DP nggak kemurahan nggak kemahalan, angsurannya juga ketemu di tengah ya. Betul, tengah-tengah. Itu Civities cukup bayar DP 30.560. Oke. Dengan angsuran 5.316 selama 5 tahun. Oh, selama 5 tahun. Ya, benar banget. Oke. Masih oke ya? Sebenarnya masih oke, Bang. Ini sih sebenarnya yang paling oke sih yang tadi itu sih, yang DP-nya tengah-tengah. Tengah-tengah ini yang terakhir. Paling worth it. 3, bener. Dan itu kalau kita bayar sebenarnya hitungannya termasuk paling murah sih. Tapi aku suka sama timnya Mas Winton, Mbak Erika gitu ya. Dia detail itu varian apa gitu loh. Kadang kan suka nggak dibilang tuh, dibilangnya varian bawah gitu. Ngambang gitu orang. Iya, langsung kontak sendiri aja Mas Winton nomornya di sini. Ada lagi nggak promonya? Sementara itu aja. Kalau mau promo Japri aja lah. Japri. Banyak banget lah promo. Hubungin langsung aja Mas Winton. Nomornya juga ada di bawah atau di sini mau dicatat langsung boleh. Kalau di bawah tinggal klik langsung bisa direct ke WhatsApp-nya Mas Winton. Betul. Oke, Civities. Thank you banget ya, Mas. Oke, sip. Daripada kalian nyicil motor, mending kalian consider ulang kalian, karena secara value kalian bisa mendapatkan value yang lebih banyak. Jadi bisa lebih produktif lagi untuk cari uang, ya kan? Bener banget. Pastinya. Walaupun memang misalnya mau harus bayar cicilan atau misalnya kalian punya uang tabungan, daripada dipaksa badannya cuma motor, ya daya jangkaunya nggak jauh. Walaupun lebih efisien pasti, tapi daya jangkaunya nggak jauh. Minimal kalau punya mobil, ya yang terbatas ada Espresso lah ya. Pengen yang prestis ada Grand Vitara. Tapi kalau main tengah-tengah antara XL7 atau R3 udah oke banget. Bener banget. Oke, Civities, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civities.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki ini, bisa konsultasi dulu lewat kami civityindonesia.co.id atau langsung japri aja Mas Winton dengan nomor yang ada di sini. Oke, Civities, sampai ketemu lagi di video berikutnya.